Jadi seperti itu guys cara mengakalinya. Jadi kalau kita pencet tombol power sekali saat posisi seperti TV normalnya, tapi nggak bisa, kita harus main tekan dan tahan lama ya. Mungkin karena pengaruh dari backlightnya ini, dia kan sudah nggak ngikut mesin, jadi mungkin si mainboardnya saat pertama kali dinyalakan mungkin merasa tidak ada backlight yang menyala ya, jadi mungkin akan mematikan mesin lagi, kurang lebih seperti itu. Oke lur, saya akan mereview garapan TV ini. Di depan saya ada Polytron PLD 22D900 ini ya. Mesinnya sudah aur-auran seperti ini, tapi ini sudah berhasil nyala. Saya akan coba nyalakan dulu. Ya, indikator menyala, kedip 2 kali, backlightnya kembali mati dan standby ya. Saya akan pencet tombol power karena TV ini harus menekan tombol power ya untuk menyalakan. Nyala. Ke 4 5 ya, kedip 5 kali langsung diam, langsung padam, maksudnya ini displaynya kita intip. Sebentar, ini agak sulit ya. Oke guys, disitu sudah nampak tulisan Polytron. Saya akan pencet menu biar menampilkan gambar yang lebih lebar itu ya. Sudah muncul menunya. Oke, akan saya jelaskan proses perbaikannya. Ini untuk TV ini sudah ada hampir 1 tahun ya di tempat saya. Sampai waktu itu masih, oh ya, untuk TV ini sudah ada 1 tahun. Saya garap nggak kelar-kelar ya, karena prosesnya cukup ribet sekali. Ini proses perbaikannya nggak saya rekam. Dulu sih sempat saya rekam, tapi sudah karena lama sekali ya, sudah ketumpuk-tumpuk sama video lain, jadi kehapus entah kemana lah. Oke, jadi ini TV kakak saya yang tinggal di Kesilip sana ya, deket Tapen, Banjarnegara. Nah, pas pertama kali TV ini mati, saya yang servis, saya buka, dan ternyata saya cek ini ya, untuk elko 2 biji di sini. Ini ya, elko ini ternyata kembung. Nah, setelah elko ini kembung, saya ganti, langsung nyala ya. Ini kendalanya, TV ini kadang nyala kadang mati seperti itu. Setelah diganti elko ini langsung normal. Nah, selang beberapa bulan ternyata TV ini mati lagi. Nah, tapi pas TV ini mati nggak dibawa ke tempat saya ya, dia diserviskan sendiri. Mungkin di sekitaran rumahnya ada yang bisa servis, atau dibawa ke bengkel mana kurang tahu. Nah, setelah dibawa ke tempat servis, katanya minta ongkos servisnya sebesar 500.000. Nah, karena mungkin terlalu mahal kali ya, segitu ya. Nah, akhirnya nggak jadi servis dan dibawa pulang lagi. Nah, TV-nya dibawa ke tempat saya lagi. Akhirnya dibawa ke sini ya. Ya, katanya sih daripada 500.000 di orang lain, mending di saudara sendiri lah ya, seperti itu. Nah, setelah saya cek pertama kali, ternyata TV ini, sebentar saya perlihatkan bagian-bagian yang rusaknya. Ini sudah aur-auran, wah parah lah, tapi nyala sih. Sebentar. Nah, ini ya. Dulu pas pertama kali saya bongkar, ini bagian, ini IC kalau nggak salah UP1707P ya. Ini IC ini terbakar. Ini IC buat menyuplai tegangan 5 volt. Nah, setelah ini saya ganti, ternyata lampu backlight menyala, manteng ya. Lampu di situ menyala tapi manteng, nggak kedip nggak apa, tapi manteng. Saya otak-atik semua, saya babat semua ya. Elko-elko semua saya ganti, dan ternyata tidak membuahkan hasil, sama saja. Akhirnya saya pending ya, karena nggak ketemu-ketemu. Saya garap kerjaan lain sampai ya sudah lama sekali ngeletak, TV-nya nggak diurus. Nah, ini beberapa waktu lalu saya kepikiran lagi untuk TV ini. Akhirnya saya servis yang lumayan berat lah ya, nggak sekedar mengganti-ganti komponen yang kecil. Nah, akhirnya pas saya ada waktu luang, saya iseng-iseng colokan lagi TV ini, dan ternyata dia mau berkedip guys, tapi berkedipnya tuh terus-terusan, jadi seperti power supply-nya nggak ngangkat gitu ya, nggak kuat ya. Nah, setelah tahu cara setelah tahu tanda-tanda itu,
Akhirnya saya copot bagian ini, IC PWM ya, di sini. Kecil sekali tempatnya di situ. IC PWM di sana. IC-nya kecil sekali, kakinya ada 6. Udah kebuang apa belum ya? Ini. Nih. IC-nya saya copot dan akhirnya saya pasang gacun ya. Ini untuk MOSFET-nya juga saya copot. Ini saya cek sih masih hidup. Nah, setelah saya pasang gacun, pertama saya pasang gacun yang model ini nih. Gacun yang ini ternyata sama saja ya, dia lampunya kedip-kedip terus, seperti power supply-nya nggak kuat ngangkat. Nah, akhirnya saya copot lagi gacun ini dan saya ganti menggunakan gacun yang seperti ini. Gacun yang 4 kabel, tapi untuk LED ya ini. Dan tegangannya bisa diatur di sini. Saya atur sekitar tegangannya 11,20 volt kalau nggak salah, sekitar segitulah, 11,5. Nah, padahal TV ini itu keterangannya di sini tuh segini ya, 12 volt ya. Tapi nyatanya saya pasang power supply 12 volt, saya setting 12 volt itu malah dia protek. Jadi lampunya kedip 2 kali terus mati, kedip 2 kali mati. Seperti itu ya, jadi mau ngangkat nggak jadi, nggak jadi. Ini atau mungkin pengaruh dari gacunnya ini. Tapi setelah saya setting sekitar 11,20 11,30 malah TV ini lancar, bisa start seperti itu ya. Jadi ini buat pengingat-ingat, nanti kalau saya dapat lagi yang seperti ini mungkin sudah jadi ada pengalaman sedikit-sedikit ya. Oke, jadi akan saya lanjutkan kembali. Nah, setelah penggantian gacun, ininya manteng kan ya tadi. Sempat kedip 2 kali, itu setelah saya ganti mesin guys. Karena sebelumnya itu matot ya. Mesin matot, setelah diganti ini, apa sih namanya tadi ya? Setelah, aduh saya malah lupa alur ceritanya karena sudah lama. Jadi setelah dipasang gacun hanya kedip-kedip, akhirnya saya pasang ini ya. Pasang yang gacun 4 kabel seperti ini. Tapi sebelum saya memasang gacun ini, saya sudah memflash ya IC ini. IC EEPROM-nya saya flash karena saya beranggapan, karena di power supply ini saya beranggapan sudah normal ya, karena tegangan 5 volt sudah ada, tegangan 12 volt juga sudah ada, tapi TV tidak mau menyala ya. Jadi saya flash ini IC-nya menggunakan data EEPROM yang 22D900, tapi tetap saja di sini layarnya, indikatornya di sini tetap manteng, nyala manteng. Akhirnya saya belikan mesin baru ya guys. Ini mesinnya sudah terpasang, ini mesin yang lama. Saya belikan mesin baru, ini juga bekas tapi di online ya, seharga dapat waktu itu 150.000. Ini untuk mesinnya, ini sudah dipasang. Nah, setelah dipasang mesin baru ternyata masih belum juga menyala guys. Jadi kedip 2 kali, lalu kembali manteng, kedip 2 kali manteng. Nah, setelah dicek ternyata ini ya permasalahannya, tegangannya di gacun ini disetting sekitar 11,30 voltan seperti itu ya. Kalau disetting 12 volt atau lebih malah dia protek. Itu pengalaman saya menggunakan gacun ini. Nah, setelah TV menyala ternyata ada masalah lagi guys. Masalah yang timbul di mainboard ini adalah lampu backlit itu sempat kedip sekali tapi mati. Tapi TV-nya start, TV-nya nyala tapi lampu backlight-nya mati ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya bongkar untuk backlight ini. Saya cek satu persatu untuk LED-nya, ternyata LED-nya semuanya normal. Nah, setelah LED-nya normal, saya ukur di sini posisi nyala di elko ini. Elko yang menuju ke backlight ya. Ternyata ada tegangan 12 volt. Nah, setelah itu LED-nya saya suntik tegangan 12 volt, memang tidak menyala. Tapi saya atur menggunakan power supply adjustable seperti ini. Seperti ini guys. Saya setting di 15 volt malah backlight-nya menyala. Nah, saya di situ jadi muncul ide untuk menyuntikkan power supply eksternal. Jadi pada saat belum saya pasang ini ya, ini kan inputan dari ini, dari power, dari elko inilah ya.
ini tegangannya 12 volt, 11,30 volt. Nah, saya masukkan ke sini. Saya keluarkan, saya setting menjadi 15 volt. Nah, di sini saya berhasil guys menyalakan TV ini. Tapi kan kita belum pencet tombol on, dia backlightnya sudah menyala ya, karena los-losan seperti itu ya. Jadi kalau TV kita colokkan ke listrik ya udah pasti backlightnya langsung menyala ya, karena langsung diambilkan dari power supply di 12 volt di sini. Nah, saya muncul ide lagi untuk membuatnya otomatis. Di sini saya menggunakan rangkaian relay. Ini rangkaian relay seperti ini. Ini tegangan relaynya 12 volt. Jadi saya ambilkan dari elko ini ya, sama saya ambilkan juga. Jadi sebelum ke sini tegangan 12 volt, sebelum masuk ke step up ini saya putus dulu di relay ini ya tegangannya. Jadi nah, untuk inputan ini kan kalau relay seperti ini, model relay ini buatan sendiri sih, tapi kalau yang beli juga ada. Ini butuh input ya. Kalau di input 5 volt ini sensornya, ini yang kabel ini. Kalau di input 5 volt dia relaynya aktif, tapi kalau nggak ada 5 volt berarti relaynya mati. Nah, saya inisiatif ini saya ambilkan dari pin ini. Saya ambilkan dari pin ini ya guys, dari pin standby ya. Nah, pin standby ini saya ukur saat posisi nyala ini ada tegangan 5 volt. Jadi saat posisinya standby ini tegangannya enggak sih 0 ya, tapi ya drop lah ya. Sekitar 1 voltan berapa lah. Lah ini berhasil untuk memancing supaya si modul relay ini dia aktif saat saat TV-nya menyala. Seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi ya mirip-mirip sama backlight aslinya seperti ini. Oh ya, sebelum saya menyuntik ini ya, saya sempat belikan juga ini di online ya, IC ini. IC ini 3350. Kodenya ini IC untuk backlight ya, karena sebelumnya juga saya cek ini resistor yang menuju ke backlight ini ternyata putus. Nah, saya beranggapan IC-nya ini yang bermasalah ya. Setelah saya belikan di online, sempat menunggu sekitar 3 harian. Saya pasang dan resistor fusennya juga saya ganti, karena tadinya SMD saya ganti menggunakan biasa karena adanya ini. Ternyata TV tidak bisa menyala ya backlightnya ya, tapi seperti biasa gelap. Nah, saya berinisiatif untuk mencopot ini saja ya guys. Ini saya copot karena ya saya kira ini bakalan sia-sia ya, sudah diganti baru ternyata tidak bisa. Nah, setelah ini saya copot, ininya juga air fusennya saya copot, ternyata setelah saya colokan dia langsung mati guys. Lampu ini nggak mati, tapi ada bunyi nit seperti itu ya. Jadi seperti kongslet seperti itu ya. Duh, ini berat lagi. Saya kira saya sudah copot kacun ini, saya kira kacunnya mati. Tapi setelah saya ukur ternyata elko ini diukur dia nyambung guys, jadi kongslet ya. Elko ini kongslet. Nah, setelah saya amati jalurnya larinya kemana saja, ternyata ke MOSFET ini guys. MOSFET, sebentar saya cari ini dia MOSFET-nya. Ini MOSFET untuk menyalakan backlight ya. Ternyata malah MOSFET ini bisa mati guys. Aneh sekali. Nah, ini kebetulan yang SMD saya nggak ada, saya ganti yang besar lah ya. Yang penting kaki-kakinya disamakan saja di sini. Ternyata ini biarpun backlightnya nggak fungsi, harus tetap dipasang ini guys, nggak bisa dicopot. Itu saya kembalikan lagi di situ IC-nya. Ini resistor fusennya juga saya pasang lagi. Ini MOSFET-nya saya ganti yang besar karena adanya memang itu. Ini sudah short guys. Jadi untuk TV ini TV sudah sangat amburadul ya seperti ini ya. Ini kan soket backlight nih, harusnya ngambilnya dari sini. Ini soket ini. Jadi untuk mesin ini hanya diambil untuk bagian power supply untuk menyalakan mainboard di sini ya guys. Untuk backlightnya ini berarti saya sudah suntik menggunakan ini modul step up yang ini juga kuat.
Biarpun datasetnya cuma 2 ampere, tapi ini aman kok, nggak panas nggak apa. Jadi kesimpulannya untuk TV ini, saya servis ini modalnya sudah cukup banyak ya guys. Jadi ini beli mesin 150, terus beli kacun ini sama part-part lain sekitar 50.000, terus juga beli IC ini, IC yang saya maksudkan tadi ya, IC yang untuk driver backlight. Ini sih harganya murah, tapi sekalian saya belanja ini IC 78141 untuk TV tabung ya, horizontal vertikal. Ini juga habis 50.000, 250.000, dan kacun-kacun ini dan peralatan lainnya untuk ini ya, untuk beli modul ini kan bikinan sendiri sih, cuman ya. Terus ini ya untuk bagian TL, opto ini semua sudah diganti baru, semua elko sudah baru kecuali elko ini semua ada elko, ini sudah ganti baru semua ya. Total mungkin sekitar bisa 350 habis ya buat servis ini semua, kalau dihitung part-partnya semua. Tadinya kalau saya nggak berhasil servis power supply, niatnya saya belikan juga. Tapi anehnya untuk TV LCD ini ya, ini mesin kan di bekasnya 150, ininya malah lebih mahal guys. Power supply-nya bisa diangkat 200 sampai 250. Tapi berhubung sudah bisa menyala, biarpun kita modifikasi seperti ini ya, amburadul seperti ini nggak apa-apa, yang penting sudah bisa menyala. Nanti tinggal saya rapikan ya, dibungkus lagi biar ini nggak oplak-aplek seperti ini, mungkin dilem atau di-cut kemana ya nanti ya. Yang penting TV-nya sudah nyala, ini tinggal saya rapikan dulu ya, nanti saya kemas untuk melihat gambarnya nanti ya. Ini saya rapikan saja dulu biar lebih rapi lah, ini malah nanti saling senggol ke sini malah konslet lagi, bahaya. Oke guys, sebelum saya tutup, sini akan saya ukur dulu tegangannya berapa ya yang menuju ke elko ini. Sebentar. Nah, di sini ya. Tegangannya terukur 11,11 volt guys. Jadi kalau mesin ini saya beri tegangan 12 volt sesuai yang tertulis di mainboard, malah dia gagal start ya. Jadi LED-nya di situ saat disetar kedip 2 kali kembali manteng, kedip 2 kali kembali manteng ya. Jadi seperti mau ngangkat nggak bisa, tapi setelah saya turunkan tegangannya menjadi 11 voltan, malah dia bisa start. Ini saya coba matikan kembali. Dia standby. Saat standby tegangannya berapa sih? Apakah sama atau agak naik sedikit? Ternyata tegangannya 11,16 guys, sama lah ya, 11,10. Nih saat posisi standby tegangannya 11,10, berarti sama. Ini saya coba start lagi, dia gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah kembali menyala. Ya, sudah menampilkan gambar. Oke lur, jadi seperti ini penampakan TV-nya, sudah saya tutup, sudah saya rapikan seperti ini. Polytron, ini huruf I-nya lepas ya, jadi tinggal Poltron seperti itu, tapi nggak apa-apa lah, itu hanya merek, tempelan logo ya. Jadi setelah TV ini kita rakit, dan sebetulnya ini ya, lampu latar belakang ini backlit, sebetulnya dia tidak ngikut mesin sama sekali ya. Jadi saya suntik agar bisa nyala, tapi dipancing menggunakan tombol standby ya, pin standby, supaya dapat 5 volt saat tegangan TV menyala dan 0 volt mati saat posisinya standby seperti itu. Oh ya, namun di sini TV ini ada kendala lagi. Jadi untuk tombol power untuk TV ini kan kalau kita menyalakan harus pencet power ya. Nah, begitu kita pencet power, terkadang tuh dia balik lagi ke standby, jadi kayak seperti gagal start ya. Saya contohkan dulu seperti ini.
kelihatan nggak ya, itu ini untuk tombol ini power, kita matikan. Oke, sudah mati, kita pencet sekali. Nah, dia standby ya, jadi gagal start seperti itu. Namun bisa diakali dengan cara kita menekan tombol sampai lama lah ya, intinya sampai muncul logo Polytron. Saya tahan 1 2 3. Ya, nyala, masih saya tahan. Nah, seperti ini guys. Setelah muncul logo Polytron, kita lepaskan. Jadi seperti itu ya, saya menggunakan kamera ini, kamera parkir mobil buat mencoba mencoba videonya ya, jalur AV. Jadi seperti itu guys cara mengakalinya. Jadi kalau kita pencet tombol power sekali saat posisi seperti TV normalnya, tapi nggak bisa. Kita harus main tekan dan tahan lama ya. Mungkin karena pengaruh dari backlightnya ini, dia kan sudah nggak ngikut mesin, jadi mungkin si mainboardnya saat pertama kali dinyalakan mungkin merasa tidak ada backlight yang menyala ya, jadi mungkin akan mematikan mesin lagi, kurang lebih seperti itu. Saya akan ulangi lagi, coba saya matikan dulu, mana sih tombolnya. Oke, posisinya sudah mati seperti itu, ininya menyala. Saya akan pencet sekali. Biasanya ini susah guys ya, seharusnya dia langsung nyala kalau normal. Nah, dia mati lagi sekali. Saya pencet sekali lagi. Nah, ternyata kedua kalinya bisa guys, tapi ini nggak mesti ya, jadi kadang 2 kali, kadang 3 kali seperti itu ya. Jadi untuk triknya ini yang paling ampuh itu seperti yang saya awal tadi praktekkan ya, jadi ditahan yang lama ya, seperti ini, pencet dan tahan sampai muncul logo Polytron baru dilepas. Tahan, tahan lagi. Nah, setelah muncul logo Polytron boleh dilepas. Oke lah, TV ini sudah sangat memakan biaya sangat banyak dan juga memakan waktu saya sangat banyak ya, sampai berkali-kali saya bongkar, saya tutup, saya bongkar, saya tutup karena nggak ketemu-ketemu ya. Dan ini akhirnya bisa menyala tapi masih nggak normal juga. Ini kalau dinormalkan kembali seperti semula mungkin harus ganti mesin itunya, harus ganti power supply-nya. Power supply-nya sekitar 250.000. Kalau dihitung-hitung modalnya sendiri sudah hampir bisa 500.000 ya guys. Jadi sudah nggak masuk akal lah ya untuk TV ini ya. Karena harga sekarang, harga TV sekitar 1.500.000 saja sudah dapat yang 32 in lah ya. Daripada kita ngotak-atik yang ini mengeluarkan modal lebih banyak lagi, sudah nggak masuk akal lah. Mending beli TV baru, sudah ya jaminan lebih bagus lah, lebih awet juga mungkin. Tapi resiko sih ya, kalau elektronik ini nggak bisa jaminan sebetulnya. Biarpun baru, kadang beli dipakai sebulan rusak itu wajar sekali, karena memang cara kerja elektronik itu beratus-ratus komponen itu harus bekerja bersama-sama. Kalau salah satu saja ada yang rusak, maka mengakibatkan gagal sistem ya, bisa dibilang ya rusak lah, seperti itu. Oke, videonya sudah sangat panjang, tapi TV ini nambah pengalaman buat saya ya. Oke, mantap.